Kejutan muncul dari Partai Golkar usai memajukan nama Taipan Jalan Tol Yusuf Hamka sebagai bakal calon gubernur atau bakal calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Pria yang akrab disapa Babah Alun itu telah diberikan instruksi oleh Partai Beringin untuk bersaing dengan nama-nama top yang juga muncul seperti Anies Baswedan hingga Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Munculnya nama Yusuf Hamka sebenarnya cukup mengejutkan mengingat Partai Golkar sebelumnya disebut-sebut kencang tengah mempersiapkan Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta. Bahkan muncul pula wacana mengawinkan Yusuf Hamka dengan putra dari Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, yang masih galau apakah akan maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah. Yang pasti sih, Babah Alun tampaknya tidak galau dan siap mengemban instruksi Partai Golkar untuk bertarung di Jakarta. Lalu, apa strategi sang Taipan Jalan Tol untuk melaju tanpa hambatan ke kotak suara Pilkada Jakarta? Oke Dinda, jumpa lagi di Kabinet Bayangan. Dan ya, ini Pak suasananya agak berbeda kan, Betul. ada lukisan-lukisan, ada foto-foto. Ini baru benar-benar istana presiden beneran nih, lukisan-lukisan gini bos. Ya, dan ada brankas juga nih belakangnya ya. Iya betul. Satu cita-cita kita ya yang yang kita pernah cita-citakan itu adalah punya brankas di kantor, di ya. ruangan kita. Di ruangan. Ternyata setelah perjalanan waktu kita baru tahu ada yang di atas brankas. Apa tuh? Mesin hitung uangnya dulu. Iya. Biasanya itu yang bisnisnya berhubungan dengan satuannya per kepala. Iya. Berapa per kepala Dinda? Iya. Jadi kalau pernak-pernik di rumah Anda tuh Gucci, ya lukisan tuh wajar lah ya, atau apa pernak-pernik lainnya. Kalau konglomerat tuh pernak-perniknya brankas ya. Itu juga ya. Dan sudah ada depan kita ya, The Great Babah Alun. Iya, Yusuf Hamka. Pak Yusuf Hamka. Panggilnya Babah Alun apa Yusuf Hamka apa Pak Ucup? Apa aja Gitu. boleh, enak-enak aja, yang enak aja pokoknya. Iya. Asal jangan dipanggil kejaksaan. Tapi yang bikin rame nih Pak Presiden kemarin, Babe Yusuf ini bikin kemarin gimana cara mengatasi macet. Ini rame banget Be. Ketika Babe ini bicara mengenai kita tumbuhkan lagi aja tol sampai tengah-tengah kota nih, sampai Bundaran HI, sampai Sudirman. Ini banyak banget yang orang yang merasa bahwa kayaknya ini nggak berpihak pada transportasi publik nih. Bukan mentang-mentang pengusaha jalan tol nih. Dan nggak berpihak kepada orang lemah. Nah. Kaum mustadafin, Iya. wong cilik. Iya. Udah jelas tuh. Berarti kalau mau maju pilkada udah nggak didukung oleh partai mustadafin dan partai wong cilik. Karena orientasinya bangun tol. Gimana? Gini, yang bangun tol juga BUMD, bukan kami. BUMD yang punya tol. Karena kalau nggak BUMD, duitnya nggak akan keluar. Dan kemacetan ini kan tinggal tergantung pilihan. Kita kalau bangun tol pun di atas itu, transportasi publik itu di bawah. Di tol itu buat mobil-mobil yang 2000 cc ke atas kita kasih. Terus transportasi pemerintah, ya kayak misalnya busway, kita pindahin ke atas. Ya kan? Jadi di bawah jalannya juga cukup lebar lagi. Yang di atas ini diberikan transportasi yang benar-benar nyaman. Terus dia punya bus stopnya dibikin juga nyaman. Jangan bus stop yang panas, yang sumpek gitu. Jadi sehingga orang-orang berdasi juga mau. Saya ada satu teman itu yang memberi inspirasi saya. Dia tinggal di Klender. Dia kerja di Sudirman. Terus saya bilang, waktu itu dia datang kemari. Saya bilang, mau pulang kemana? Ke Klender. Saya antarin, enggak, saya mau ke kantor dulu Sudirman. Terus kamu bawa mobil dari Sudirman ke Klender berapa jam? Enggak, saya naik kereta. Dari Duku Atas, saya langsung ke stasiun Klender. Dari Duku Atas sampai ke kantor dia cuma jalan 2 menit. Jadi yang begini-gini kan maksudnya bisa disiasati gitu. Asal bagus aja transportasinya, terus dia punya stasiun-stasiun pemberhentiannya juga bagus. Dan itu kan orang suka salah paham bahwa saya mau bangun tol gitu, atau bangun flyover gitu. Ya ini pilihan. Sekarang kita kan sedang di dalam kota yang sudah jadi. Ya,
kendaraan terproduksi terus, jalanan tidak terproduksi seirama dengan tumbuhnya kendaraan. Kita harus pilih bagaimana. Ya, tentunya yang tol di atas, kendaraan 2000 cc yang mau cepat, terus transportasi umum yang milik pemerintah yang enak. Ya kalau ojek, Grab atau apa silakan pakai bawah. Dengan di atas nanti dipakai, itu kan akan lenggang di bawah. Jadi atas nggak macet, bawah juga nggak macet gitu. Kebagi sebagaimana yang kita lakukan di jalan tol Cisumdawu. Dulu kalau kita mau pergi ke Sumedang dari Bandung bisa hampir 4 jam lewat Cadas Pangeran. Sekarang dengan ada jalan tol itu dari Cileunyi cuma 20 menit ke Sumedang. Terus yang Cadas Pangeran pun sekarang lenggang. Itu ya mungkin masih 1 jam lah kalau orang lewat dari Cadas Pangeran. Kan jadi win-win. Memang ada dampaknya. Dampaknya yaitu pedagang-pedagang di sana mungkin akan awalnya agak sedikit berkurang pembeli-pembelinya. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, lama-lama mulai ramai lagi di sana. Jadi ya memang satu perubahan itu memang pertama kali kaget, tapi setelah beradaptasi akan terjadi biasa saja. Gitu. Tapi kalau orang akhirnya bilang Baba Alun tidak pro transportasi publik, lebih memberikan ruang bagi mobil-mobil yang harusnya itu yang dikurangi, orang harus digeser ke public transport. Itu sebenarnya masuk akal apa enggak tuh, Be? Bagaimana kita mau ngurangin duit-duit mereka? Kita harus mengurangi dengan cara membuat transportasi publik yang lebih bagus, yang lebih nyaman dan lebih aman. Kalau kita nggak buat begitu, bahkan kalau perlu transportasi publik yang milik daerah kasih gratis, ya kan? Gratis. Orang-orang yang baru punya beli motor atau mobil, dia pasti akan keluarnya Sabtu Minggu aja dah, naik transportasi, naik bus aja gratis. Ya kan pakai AC lagi, nyaman pula lagi. Nah, waktu jeda tunggu ini yang harus kita perbaiki. Coba deh kita bilang, busway, itu kadang-kadang nunggu 30 menit 1 jam. Ini kalau saudara-saudara kita pekerja-pekerja itu pulang kerja, lelah. Ya kan, apalagi kehujanan. Jadi kita harus jedanya itu maksimal 5 menit gitu. Kalau syukur-syukur bisa maksimal 1 menit kayak di luar negeri, kayak di Singapura. Itu yang kita harus bikin. Bagaimana cara menyiasati? Banyak. Kalau gerbong biasa satu bus itu bisa bawa 100 orang, tinggal kita modifikasi melihat dari luar negeri itu buat panjang gerbongnya sehingga bisa memuat 300. Jadi penumpang itu keangkut cepat semua. Bisa asal mau aja. Ya kan semua stakeholder di DKI ini harus bisa bersama-sama bergandengan tangan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membuat masyarakat sejahtera. Tapi apa hambatannya selama ini menurut Bapak Alun? Gini, saya merasa hambatannya mungkin masalah nyali doang kali ya. Berani apa nggak berani? Berani tidak populer tentunya harus. Karena pastilah orang-orang, kita lihatlah di Jalan Layang Antasari. Ya kan? Pasti yang punya gedung akan marah. Waktu dibuat MRT aja di Panglima Polim akan marah, protes. Ya, kita tahan sama protes nggak? Ya kan, masalahnya kita mau nyenengin orang per orang yang punya rumah atau mau orang banyak. Itu aja pilihannya. Kalau mau nyenengin orang per orang yang punya rumah atau kantor di situ ya kita nggak berani. Tapi kalau kita berpikir ini untuk kemaslahatan orang banyak, kita harus berani mengeksekusi program yang kita bikin gitu. Buat Bapak Alun, membangun tol di tengah kota, bahkan di pusat-pusat kota itu adalah kebijakan yang baik, tapi nggak populer sebenarnya dibanding. Dan juga buat saya, kalau orang bilang nggak populer, monggo aja. Tapi karena kalau pasti bisa diprotes orang kan. Iya, kalau bilangnya, bisa "Wah, ini mengurai nggak pro kemacetan. transportasi." Kalau dulu juga orang bikin tol dalam kota juga diprotes orang. Tapi sekarang kan semua pada menikmati. Iya kan? Waktu Cisumdawu juga kita banyak tantangan, tetapi sekarang pada menikmati. Orang mau ke Cirebon ke apa, semua sekarang pakai jalan itu. Ke Cirebon paling 30 menit. Dekat sekali. Kalau nggak lewat Cadas Pangeran, lelah 4-5 jam kita bisa itu. Ya kan? Ya, karena nggak mungkin ya, tadi kata Bapak ya, lu punya duit, nggak mungkin lu batasin orang untuk beli mobil. Marah mereka. Dan mereka akan beli mobil tetap, tapi pakainya mereka akan berpikir, saya pakai Sabtu Minggu aja deh. Ya kan? Nanti kalau perlu kita siasati juga, pakai killing mesin. Semacam kayak di Singapura, itu kalau liwat bayar, ya mobil-mobil. Itu liwat bayar, ERP. Iya benar-benar.
itu dinamakan killing mesin itu. Ngambilin duit, nyedotin duit. Ya, Iya, jadi iya. masuk bayar gitu. Dan kita harus kasih kebijaksanaan yang win-win. Mobil yang 2000 cc ke bawah, kita nggak naikin pajak STNK-nya. Yang 2000 ke atas, naikin aja. Gitu. Supaya mereka kita paksakan untuk mau menggunakan transportasi publik. Dan transportasi publiknya saya pikir harus dibikin bagus, nyaman, dan up to date, modern lah. Ya kan duduknya juga enak gitu, jadi orang nggak pengap gitu. Nah, kita harus berani beli, jangan kita berani beli yang murah, tapi belilah yang bagus, yang tahan lama itu. Punya duit di Jakarta ini. Oh banyak, 90 triliunan. Ya kan, mau dibuat apa? Daripada dibeli yang tidak perlu misalnya, ya kan, mendingan dibuat kesejahteraan rakyatnya ya, menurut saya. Nah, tinggal berani nggak gitu memanfaatkan dana itu. Oke. Nah, selama ini Babe lihat dua gubernur belakang lah, Pak Ahok dan Pak Anies ini udah mempergunakan uang APBD yang puluhan triliun besar banget itu untuk tadi nggak Be? Dengan semaksimalnya yang Babe lihat, wah ini cukup baik. Sudah. Tinggal disempurnakannya aja udah bagus kok. Kita kan tinggal sempurnakan. Pendahulu itu kan sudah meletakkan dasarnya. Ya kan, kita tinggal menyempurnakan aja. Nah, kebenaran saya kan praktisi. Saya bukan orang yang baru akan, tetapi saya sudah melakukan. Ya kan, jadi mungkin saya sedikit lebih paham daripada teman-teman. Nah, apa yang karena praktisi nih, Babe Yusuf nih, apa yang Babe lihat ini sebenarnya nggak efektif atau sebenarnya kurang pas nih, meskipun dianggap sebagai program yang populer gitu. Dalam rangka kemacetan, misalnya Babe lihat ya, yang udah jalan nih. Enggak, saya tidak mau mengomentari masalah yang itu, tetapi saya bisa melihat bahwa mereka sudah bekerja maksimal, tetapi mungkin waktunya aja terbatas sehingga tidak cukup meneruskan programnya, sehingga saya yang bisa meneruskan. Ini. Pertama yang saya telepon bukan keluarga, yaitu guru saya, Wakil Ketua Umum PBNU Habib Ilal. Terus kamu gimana? Saya nggak mau, Bib. Saya bilang, saya mau pensiun, Bib. Saya bilang, malah saya dimarahin sama Habib Ilal. Kamu egois, katanya. Oke, kembali lagi Dinda. Siap Kanda. Sudah ada Kanda Babe? Iya. Baba Alun. Nah, Kanda Babah Babe. iya Baba Alun. Nah, gini kita masuk Itu ini ada Monas-Monas apa nih? Iya, maksud gue itu mau masuk ke Monas-Monas. Oh ini, iya. ya kan? Nah, salah satu yang rame belakangan kan Baba Alun masuk dalam bursa Pilgub DKI. Betul. Gitu, dan kami punya pengalaman agak lumayan lah Baba Alun selama ini, bahwa dukungan partai untuk pilkada itu adalah sesuatu yang paling goib di Indonesia Raya ini gitu ya. Jadi tiba-tiba last minute nggak jadi didukung, tiba-tiba di awal nggak dukung, tiba-tiba last minute jadi dukung gitu. Kita dekat jarak 2 cm juga belum tentu jadi didukung gitu kan. Orang yang jauh banget yang kita pikir nggak mungkin didukung malah didukung gitu. Ya kayak Babe Yusuf kan orang juga nggak mengira kan, Nggak tiba-tiba ada Yusuf Hamka nama Iya, ini kan. ini prosesnya kayak apa sih sampai diumumkan kemarin, Be? Ini memang buat saya terkejut-kejut, tapi namun demikian sebelum saya ceritakan gini. Ya kan tadi diceritakan yang didukung mendadak nggak didukung, mendadak didukung. Makanya Goib. bukan goib, jangan kagetan. Iya, jangan kagetan. Dan jangan GR. Gitu. Jadi juga kalau saya nothing tulus karena saya nggak minta. Saya nggak pernah minta jabatan itu. Tapi kalau jabatan itu datang sendiri, dan setelah saya pikirkan, kalau memang itu untuk kemaslahatan orang banyak, insya Allah saya akan lakukan. Buat saya dulu, saya selalu menceritakan kepada anak-anak saya, kamu harus jadi pengusaha. Jangan ikut politik. Lu malah anti politik didikannya di rumah. Iya, saya bilang. Kenapa Be? Karena beda. Pengusaha itu mindsetnya besok kita makan apa. Kalau politikus itu mungkin besok kita makan siapa. Jadi bedanya. Kenapa gitu. ragu-ragu ente Be? Nggak ragu. Ada mungkin ini.
Gak enak berkawan ya. Nggak, mungkin gitu. Tapi setelah saya melihat ini, saya terus langsung berpikir, oke, tambahin satu lagi. Apa tuh? Kalau saya masuk politik, kalau pengusaha besok makan apa, kalau politik adalah besok makan siapa, kalau saya misalnya disuruh berpolitik, besok saya kasih makan siapa. Itu jauh lebih baik kan. Karena selama ini program saya pun, saya memberi makan orang banyak. Dari 2018, 6 Februari sampai sekarang, warung nasi kuning saya masih eksis. Gitu. Jadi ya kembali proses tadi, saya juga nggak ngerti. Saya kebenaran kan diundang makan siang waktu itu di tempat Pak Menko Perekonomian, ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus tanya, bagaimana kamu bangun apa sekarang? Saya bilang, saya bangun Harbor 2 Pak, sedang berjalan, sudah 35%-an kira-kira. Itu untuk mengurai kemacetan truk-truk yang dari pelabuhan kalau dia mau ke Pluit, mau ke Tangerang, itu selalu dari Priuk sampai Pluit aja itu bisa stuck 1 jam, 1 jam setengah. Macet sekali. Padahal jaraknya cuma 10 kiloan. Nah sekarang kita bangun di atas yang existing tol, yaitu namanya double decker gitu. Jadi kalau yang di tanah itu at grade, kalau di atas sedikit itu single decker, terus double decker. Nah itu 9,7 kilo, itu kita kayak MBZ gitu di atasnya gitu ya. Gitu. Nah itu nanti akan nyaman dari Priuk. Saya biasa kalau dari kantor saya sini mau ke Pluit 1,5 jam. Jadi nanti cukup 10. Iya karena macet, stuck semua. Jadi makanya kita bikin dari atas, itu di atasnya lagi untuk yang langsung. Jadi nanti cukup 10 menit, 15 menit udah sampai di sana. Nah nanti setelah itu kita dapat lagi penugasan untuk membuat namanya jalan tol Plura, yaitu Pluit Bandara. Nanti kita di samping tol existing itu juga kita bikin terus masuk ke Cengkareng, terus keluar di airport situ, bandara. Jadi biar mempercepat. Kadang-kala di bandara juga simpang 3 peak itu juga macet kan kita. Kadang-kala ya sumpek juga. Jadi apalagi sekarang daerah perumahan peak 1, peak 2 kan sudah berkembang jadi. Dan populasi orang-orang yang ke sana terutama weekend penuh sekali sehingga macet di situ kadang-kala macet total. Ya memang kita cobalah urai untuk pembuatan itu. Saya ceritakan semua sama Pak Erlangga hari itu. Terus saya pulang ke kantor sini, biasa habis makan saya pulang. Sampai di sini 1:30, saya dapat telepon dari ajudan, disuruh ke DPP. Jam 4 udah harus sampai, iya. Wah, saya bilang, ini bisa 1 jam lebih. Saya langsung, udah saya tanda tangan surat-surat, yang surat-surat kantor, saya langsung berangkat. Sampai di DPP jam 4. Saya nunggu, saya juga belum tahu apa-apa. Tahu-tahu PSI datang, teman-teman Mas Kaisang datang, Pak Erlangga masuk ke kamar. Kami nunggu di luar. Terus ada beberapa teman yang bilang selamat apaan gitu ya. Saya masih nggak, saya diam aja, saya duduk di belakang, saya nggak tahu apa-apa. Tapi disuruh pakai baju kuning gitu. Ya udah, terus prosesnya seperti yang di TV itu, saya disuruh sini jangan jauh-jauh ya katanya. Terus begitu di-announce ya kaget-kaget juga saya. 3 hari saya buang-buang air, saya nggak siap juga sebenarnya, tapi ya sudahlah saya bilang. Itu ceritanya. Keluarga gimana responnya waktu itu? Saya nggak sempat nanya keluarga waktu itu. Itu memang di situ diumumkan langsung gitu. Jadi setelah saya pertama yang saya telepon bukan keluarga, yaitu guru saya. Wakil Ketua Umum PBNU Habib Ilal. Kebenaran saya juga salah satu pengurus NU kan. Saya kan paling tidak harus report kepada beliau. Bib, saya ditunjuk begini. Terus saya ditanya, terus kamu bagaimana? Saya nggak mau Bib, saya bilang. Saya mau pensiun Bib, saya bilang. Saya udah sepuh nih, saya udah bilang 67 tahun udah cukup lah saya. Malah saya dimarahin sama Habib Ilal. Kamu egois katanya. Loh Bib, kenapa saya egois? Kamu pensiun mau sendiri enak-enak katanya. Pensiun bersama rakyat, sejahterakan rakyat. Kalau memang itu udah amanah, berarti Allah udah mau. Begitu katanya. Waduh, saya kaget juga. Bingung saya. Saya bilang, ya sudahlah, coba deh saya pulang ke rumah, saya ceritain, rupanya di rumah udah pada ramai, karena medsos itu langsung cepat kan gitu. Wow, saya bilang, tar dulu ya, saya bilang sama nyonya Itu saya. semua kaget tuh ya? Kaget, semua nanya apa yang terjadi. Saya bilang, saya mau ke kamar
kecil dulu saya mau buang air besar, mules, iya kan. Akhirnya saya ceritakan dan mereka bilang, dulu ngelarang kita jadi politikus, sekarang kenapa mau jadi politikus, diprotes juga, saya bilang. Saya serba susah, guru saya bilang, semua bilang, saya tanya nasihat, semua bilang, kalau kemaslahatan rakyat kamu harus ambil, katanya, nggak boleh kamu sendiri. Toh kamu sudah melakukan, bukan akan melakukan, kamu bukan memberi janji, tapi sudah merealisasi janji-janji. Saya bilang, apa yang saya realisasi? Saya bilang, ya kayak nasi kuning, kamu sudah lakukan program itu 2018. Kamu juga nggak berpikir kan bahwa nasi kuning kamu akan dahsyat, itu membuat populer, jadi orang ikut-ikutan berderma sebagai macam nasi kuning. Terus saya buat masjid juga bukan cari popularitas. Saya buat masjid itu karena di kolong tol itu, jadi ceritanya masjid itu sebenarnya saya kepengen bikin di kolong tol. Padahal ada tanah-tanah strategis di jalan raya. Saya nggak bikin di situ. Sampai direktur-direktur di sini marah, kenapa nggak di jalan raya, Pak? Gini, di jalan raya udah banyak masjid bagus-bagus. Saya waktu baru jadi dirut di sini 2012, itu ada pencurian baut-baut tol di bawah itu. Dan waktu itu belum ada jalan di Papango Warakas itu cuma bisa masuk motor. Akhirnya saya dari jalan tol disiapkan tangga bambu itu 2 susun, kurang lebih 6 meter, jadi 12 meter itu diikat. Saya turun, saya sama putra saya turun di situ. Saya mau lihat apa sih yang dia ketrik, itu padahal dilapis beton, diketrik, mau diambil, udah diambil sebagian baut-bautnya. Saya cuma takut rubuh kan kalau ini. Akhirnya kita pasangin lagi apa. Nah waktu saya turun di situ, saya jujur cukup sedih. Saya menangis karena saya melihat di situ sampah, laler berterbangan, dan adik-adik kita loh di ibu kota, ada adik-adik kita di Tanah Merah main PlayStation pakai gerobak. Dia sewa 1.000 satu kali main. Itu gerobak isinya 3, dia pakai aki. Itu adik-adik kita main. Yang tidak higienis di Tanah Merah, kiri kanan sampah, comberan di mana-mana. Dia main PlayStation. Saya kok bilang, ada kok di ibu kota masyarakat yang masih kesulitan seperti ini. Nah terus saya berpikir, apa yang saya bisa berbuat buat warga di sini? Nah setelah 6 tahun saya ada di kantor ini, waktu itu saya bilang, saya mau buat masjid. Kita ada tanah di sini, di jalan raya. Nggak mau. Saya mau ke kolong tol sana. Saya mau lihat di sana. Di situ rupanya ada tempat penampungan sampah. Dan penampungan sampah itu dulu tempat orang begal-begal kalau habis ngejamret di atas larinya ke sana semua. Buang-buang Iya. dompetnya. Penampungannya situ ya? Iya, semua. Jadi tempat prostitusi juga, tempat orang-orang begal di sana. Akhirnya kita bersihin deh. Kita buat tempat anak-anak kita bermain di sana. Dan kita juga buat tempat ibadah, kita bersihin. Kita bicara sama pemerintah kota, pemerintah daerah. Akhirnya almarhum Pak Saifullah Yusuf waktu itu Sekda, saya bilang, Pak, izin saya mau bersihin Pak. Ini kesian saudara-saudara kita. Saya tuh nangis Pak, saya bilang. Saya sampai nggak bisa tidur, saya melihat mereka. Dan waktu itu saya sempat jalan ke kampungnya juga. Masih ada loh saudara-saudara kita masak pakai kayu bakar. Itu ditiup pakai bambu. Itu dia punya dapur cuma batu bata gitu, dia bikin kompornya. Di ibu kota tuh? Di ibu kota loh, di situ di kampung sana. Makanya pelan-pelan deh kita ini. Akhirnya saya bikin masjid di sana. Bikin masjid di sana, terus saya bikin marmer pakai keramik buat anak-anak kita yang mereka sekolah, itu pulang sekolah mereka bisa bermain di sana. Mereka bermain di sana, mereka kan rata-rata yang anak-anak balita. Jam 10 udah pulang. Jadi mereka bermain di sana, di lantai marmer, keramik semua. Ibu-ibunya udah tahu bahwa jam makan, ibu-ibunya akan bawa makanan, nyuapin anak-anaknya di sana. Ya kan, sambil bawa buku, terus anak-anaknya belajar di sana. Dan itu tercapai sudah cita-cita saya. Dan yang lucunya, mungkin Adinda belum udah nggak tahu kali. Itu ibu sama-sama ibu-ibunya anak-anak itu saling main cari-carian kutu. Tahu kutu diketek gitu, gitu. Itu. Jadi mereka bisa berbahagialah dengan tempat-tempat itu. Nah, sekarang tempat itu kena akan pembuatan jalan Harborough 2 ini akan kena
jadi masjidnya akan dibongkar, tetapi pemerintah daerah alhamdulillah kasih saya tempat kurang lebih setengah hektar di samping Danau Cincin, dekat seberang JIS, tempatnya strategis. Insya Allah kita akan buat lagi nanti di sana yang lebih baik. Gitu. Jadi buat ruang publik seperti itu ya. Ya harus kita buat, kalau enggak siapa lagi? Kasihan. Jadi, aduh kalau lihat laler berseliweran, baunya bukan main, anak-anak main di tanah merah, dan untung ada saudara-saudara kita yang kreatif bawa PlayStation sama TV, pakai aki, satu gerobak tuh bawa 3 TV. Coba bayangkan Adinda, ibu kota gitu. Ya kan? Jadi ya itu, tetapi bukan berpikir saya terus kepengen memperbaiki ibu kota harus jadi pimpinan ibu kota. Enggak berpikir ke sana. Ya, tapi kalau diperintah ya saya harus lakukan yang terbaik. Nah, tapi memang apa yang Bapak Alun lakukan inilah yang menjadi dasar menurut Bapak Alun sendiri ya, yang menjadi dasar penugasan dari Partai Golkar ini. Saya pikir itu kali yang mereka amatin. Karena tadi saya kan barusan juga makan sama beliau, terus memang ada beberapa tokoh DPP Golkar. Terus di bawah di tangga lobi saya sempat tanya, apa sih dibalik ini semua sebenarnya? Begitu cepat. Enggak cepat katanya. Udah 3 bulan kami bicarakan Pak Yusuf katanya. Oh udah 3 bulan. Kenapa nggak bilang-bilang? Oh nggak boleh bilang-bilang katanya. Ya sudah. Oke. Udah panjang ya prosesnya. Udah panjang. Jadi talent scoutingnya udah panjang ya. Iya, saya nggak tahu tapi saya tahunya per 11 Juli itu. Sama kagetnya ketika kita melihat bahwa ternyata Bapak Alun ini Golkar juga nih. Nah, ini tradisi kegolkarannya dari mana nih? Beh, sebenarnya. Jadi gini, dulu kan kita semua pelajar itu masuk pramuka dulu waktu masih SMP, bahkan SD itu semua juga ada yang ikut pramuka. Ya, jadi waktu itu kan ada Kuarnas, Kuartir Nasional Pramuka. Nah Kuarnas itu kan underbow Golkar, jadi kadang-kala suka kami diperbantukan ikut panitia-panitia acara-acara ormas-ormas Golkar, sehingga kami berinteraksi semua, jadi tahu apa Golkar. Sehingga pada waktu tahun 80 sekian, saya sudah sering ketemu tokoh-tokoh Golkar, diantaranya waktu itu Pak Amir Murtono, Pak Sudarmono, gitu ya, Pak A.E. Manehuruk, waktu itu Ketua Harian Golkar, ada Pak Gatot Suagio, bahkan saya sama Pak Gatot Suagio sama Pak A.E. Manehuruk sempat sama-sama dalam bisnis. Beliau komisaris dan dirut saya, Pak Gatot Suagio sebagai dirut di perusahaan kayu saya, Pak Manehuruk sebagai komisaris utama di perusahaan kayu saya. Ya beliau banyak mengajarkan soal kebangsaan lah kepada kami. Itu dari aja. situ udah menjadi Golkar sebenarnya. Udah lama sebelum. Sudah. Saya sudah Golkar karena semua waktu itu partai ya cuma ada 3 kan. Golkar, P3, PDI. Gitu. Jadi ya kami pas kebenaran di sekolah-sekolah ya berkiblatnya ke Golkar, ya harus ikut Golkar. Jadi Golkar keluarga lama juga nih sebenarnya Pak Presiden ya, bukan tiba-tiba kuning ya. Oke, kita break dulu, kita akan kembali lagi gali ceritanya Bapak Alun bisa sampai kemudian mendapatkan surat rekomendasi jadi Gubernur DKI. Tetap bersama kami Adinda. Tadi kan Bapak mengatakan sebenarnya sejak jadi keluarga pramuka sebenarnya udah otomatis punya akar ke Golkar ya. Tapi omongan orang beda lagi, Be. Wah, Babe Yusuf Hamka ini ya proksinya keluarga cendana nih. Babe menjawab hal itu gimana, Be? Oke, ya saya juga salah satu penikmat tolnya Bapak Alun ini sebenarnya. Iya ya, hari-hari Pak Presiden. Kalau ya? dari Pejaten, dari kantor kan arah Pejaten ini kan selalu lewat masuk situ kan, ada Tol Andara ya. Iya, Tol Andara, ada poster beliau baliho billboard beliau gede banget tuh. Iya, banyak yang bilang kayaknya ini pengen nyalonin udah dari dulu kawannya. Bukan tiba-tiba kaget juga gitu. Gimana tuh? Ya pertama terima kasih telah menggunakan tol, paling tidak Pak Presiden sudah berkontribusi kepada kami.
Iya. Kita butuhkan presiden yang begini, yang Betul. membantu wong cilik beneran. Betul. Pakai duit pribadinya kan. Dan dia selalu mengisi e-tolnya dengan konsisten ya, nggak mungkin telat ya. Makanya, jadi sebenarnya gini, kalau itu sebenarnya space iklan. Jadi baliho, bukan baliho, itu kan ada spanduk-spanduk saya. Itu space iklan. Sebenarnya space iklan itu pernah dipasangin gambar-gambar lain gitu. Itu dicopotin nama Satpol PP. Oh Nah, gitu. rupanya waktu itu dicoba waktu pas COVID. COVID kita kan selalu menghimbau supaya orang pakai masker atau apa. Dipasanglah foto saya. Ternyata aman, tidak diturunin nama Satpol PP. Jadi spanduk-spanduk saya. Rupanya Satpol PP-nya kesian sama saya. Karena satu, dia tahu saya nggak nyalon apa-apa. Kemarin nyalek juga saya kagak mau. Iya kan? Padahal saya disuruh untuk nyalek. Saya juga nggak mau. Jadi saya nggak punya kepentingan apa-apa. Atau jangan-jangan, wah calon bos ini. Iya kalau aneh turunin, susah hidup aneh nih kan, gitu be, ya kan. Udah berapa tahun lalu, 3 tahun lalu. Iya. Be, tapi kembali ke perjalanan Babe sama Golkar ini Be ya, menarik banget. Tadi kan Babe mengatakan sebenarnya sejak jadi keluarga pramuka sebenarnya udah otomatis punya akar ke Golkar ya. Tapi omongan orang beda lagi Be. Wah Babe Yusuf Hamka ini ya proksinya keluarga Cendana nih, proksinya Mbak Tutut ini. Jadi pasti punya kaitan yang erat dengan Golkar lama terutama. Nah itu Babe menjawab hal itu gimana Be? Saya kenal Mbak Tutut cukup baik. Beliau seorang ibu yang sangat baik, yang sangat saya hormati. Tapi harus teman-teman tahu, saya tuh dulu usaha kayu. Dan usaha saya yang berangus adalah Bob Hasan. Ya, jadi bagaimana saya interaksi? Saya tidak interaksi waktu beliau masih menjabat. Dan Bob Hasan adalah kroni utamanya keluarga Cendana gitu ya, Be ya. Ya, jadi sekarang ini saya kenal Mbak Tutut sama Mas Indra Rukmana setelah Pak Harto turun. Jadi bukan saya kenal waktu saya usaha kayu. Jadi orang mungkin salah persepsi, ya kan. Tapi nggak apa-apa. Beliau Ibu Tutut itu orang yang baik kok, dan keibuan, dan dia dengan suaminya adalah mentor saya lah. Gitu. Jadi kalau orang bilang keluarga Cendana jelek atau apa, saya rasa kalau kita nggak kenal, kita nggak sayang. Semua orang kalau datang ke tempat dia itu silakan makan. Siapa saja tamu-tamu, tetap dia sediain makanan. Bahkan ibu itu sangat sederhana. Kadang-kala kita ngobrol di karpet, beliau pun ikut duduk ke karpet. Jadi makanya kalau orang mispersepsi soal keluarga Cendana, saya pikir salah kaprah lah. Nggak boleh karena kesalahan, misalnya ada kesalahan di pemerintahan, janganlah kita bawa ke pribadi. Saya pikir nggak elok lah ya. Gitu. Jadi bukan proksinya atau bukan tangan. Jadi kalau Babe Yusuf maju lagi atau dalam kehidupan publik ini ya bukan dianggap wajah lainnya. Representasi dari Mbak Tutut atau keluarga Cendana gitu ya, Be? Enggak lah. Dan kami nggak ada berpikir ke situ. Tapi kalau orang mau berpikir ke situ, itu kan hak mereka. Tapi ya silakan aja. Ya sama aja. Dikala saya mimpin jalan tol, ini kan perusahaan publik. Waktu itu sudah public company. Terus ya orang-orang yang mungkin ya menurut saya nggak suka ya bisa aja nyerempet-nyerempetin, bawa-bawa ke sana. Tapi buat saya mah nggak usah dengerin omongan orang lah, kita kerja baik aja lah. Tahu buktinya kalau saya proksi keluarga A, B, C, D, tentunya saya pasti dibantuin dong. Ini saya aja pontang-panting, usaha ini utang kiri utang kanan saya. Ya kan? Gimana Pak? Masa masih utang kanan kiri? Iya nggak tahu kayaknya sih orang yang utang sama Babe deh kan. Ya memang negara memang mesti ada kewajiban. Nah, itu gimana sih ceritanya kewajiban negara ini nih? Jadi gini, dulu perusahaan punya deposito di bank swasta. Terus pada saat krisis moneter, banyak bank yang kolaps. Semua nasabah deposan digantiin.
termasuk di bank yang kami taruh deposito itu juga digantiin, cuman kami yang nggak diganti. Kami minta keadilan mana? Oh, terafiliasi katanya dengan keluarga Cendana. Saya bilang, dari mana afiliasinya? Kami beli saham ini di publik. Kami nggak beli saham dari keluarga Cendana. Ini tahun berapa nih, Be? Depositonya tahun 98 waktu itu terakhir. Ya, yang Babe nagihnya kapan? saya setelah masuk 2015 saya mulai nagih. Karena saya masuk sini 2012. Oke. Ya kan, tapi kan ada utang yang saya harus uber, ada piutang juga kan, yang mana harus saya bayar gitu. Misalnya hutang saya harus bayar, piutang saya harus uber gitu. Nah, saya lihat, kenapa ini case-nya? Oh, nggak mau dibayar, katanya alasan terafiliasi. Ya udah, kita uji pakai hukum dong, kita pakai ke pengadilan negeri, kita uji, kita menang. Pengadilan tinggi kita menang, sampai ke Mahkamah Agung, kasasi, kita menang. Terus di-challenge sama Kementerian Keuangan, karena mewakili negara waktu itu. Sampai kita PK, menang semua kita. Kita bikin surat kepada Kementerian Keuangan. Ini kewajiban Kementerian Keuangan akan selalu bertambah setiap bulannya, karena keputusan Mahkamah Agung memberikan denda 2% setiap bulan. Gitu. Jadi utang deposito yang 78-79 miliar sudah berkembang menjadi 400 miliar waktu kurang lebih 2015. Oke. Setelah surat kami masuk, waktu zaman menterinya Bambang Brojonegoro, sangat responsif. Kami dipanggil. Dipanggil untuk diajak bicara. Kepala Biro Hukumnya waktu itu Bapak Indra Surya, sarjana hukum. Terus akhirnya kami dirayulah, digugah hati kami. Tolong dong, negara lagi susah. Jangan sampai 390 miliar kalau nggak salah itu. Kita damai-damai aja lah. Saya bilang, Bapak maunya apa? Itu Pak Indra Surya bisa dicek. Dia bilang, kurangin dong katanya. Ya udah kurangin jadi 300 dah, saya bilang. Akhirnya mereka nawar. Sampai jatuh kepada angka 179 miliar. Saya bilang, oke lah, saya bilang. Dia bilang buat negara. Oke, buat negara. Kalau negara memang susah, semuanya pun kalau perlu duit di kantong saya tambahin. Tapi kan negara kan nggak susah. Tapi negara mau kewajibannya dibayar sekian, oke. Dibuatlah kesepakatan dengan kop surat Kementerian Keuangan. Tanda tangan bersama. Saya bilang 2 minggu ya, tolong dibayar karena ini udah cukup lama. Angkanya disepakati itu 179. Sudah disepakati. Hitam putihnya juga ada. Bagian hukum mewakili Departemen Keuangan, terus saya mewakili dari perusahaan. Sudah 2 minggu tak kunjung datang, kementerian berubah, menteri di reshuffle ganti menteri baru, gitu. Ya, kita coba, kita buat surat nggak ditanggapi. Satu hari pas ada acara talk show pajak, saya bawa suratnya karena saya tahu salah satu speaker adalah Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Saya kasih suratnya, Bu, tolong dong Bu. Ini hak kami. Nah, ini udah diteken oleh Kementerian Keuangan, Bu. Ini udah 1-2 tahun baru ketemu ibunya. Ya kan, akhirnya nggak dijawab juga. Nanti proses ditanya. Nggak pernah ditanggapin. Saya coba melalui orang-orangnya, saya hubungin orang-orangnya Bu Menteri. Nggak pernah dihadirin. Padahal kalau mereka harusnya kan pelayan publik. Ya kan, kami bayar pajak ratusan miliar setiap tahun. Alasannya apa, Be? Kesepakatan itu nggak dijalankan. Apakah jangan-jangan balik ke alasan lama? Gara-gara Anda dianggap terafiliasi? Oh enggak, kalau itu sudah diuji secara hukum. Udah aman itu ya? Aman, dan sudah diakui dengan perdamaian. Bagaimana terafiliasi? Kalau udah diakuin kan berarti kan mengakui bahwa ada negara utang kepada kami. Udah Iya, teken-teken kan? nih, udah teken-teken. Nah, alasannya saya baru tahu kemarin. Waktu itu tanggal 13 Juli saya ke rumah Pak Mahfud. Saya baru tahu, alasannya banyak sih. Saya baru dengar dari Pak Mahfud MD. Iya. Kan saya sengaja datang ke Pak Mahfud MD. Saya bilang, Pak Mahfud, ini belum dibayar. Tapi saya dengar informasi, berita-berita, gosip-gosip di medsos, Bapak pernah menegur Kementerian Keuangan sebelum Bapak berhenti ya Pak, saya bilang. Bapak bilang kepada Kementerian Keuangan, pejabat negara yang merugikan negara akibat tindakannya tidak membayar kepada membayar hutangnya, kemudian negara didenda
2% per bulan ini sama dengan korupsi. Oleh sebab itu harus dibayar paling lambat bulan Juni. Kalau enggak, nanti bisa kena tindakan pidana korupsi. Saya memperjelas kepada Pak Mahfud, Pak benar nggak sih Pak berita? Benar-benar, saya yang suruh buat dan saya yang diktein suratnya katanya. Kepada siapa bagian hukumnya Menko Polhukam. Itu. Jadi Pak Mahfud pun juga mengatakan benar. Saya bilang Pak saya cuma mau klarifikasi itu. Ya tapi sekarang saya sudah tidak menjabat, saya nggak bisa bantu lagi, silakan kamu urus sendiri. Ya Pak saya ngerti, saya cuma klarifikasi. Dia masih tanya, emang belum dibayar? Lalu beliau ceritakanlah, bukan kamu aja. Terus aja Haji Tamin kalau nggak salah orang dari Aceh yang biasa dulu tahun 65 dagang sama Malaysia, tahu-tahu asetnya dibekukan. Padahal dia tidak ada urusan sama Malaysia waktu kita ganyang Malaysia atau apa tuh nggak ada urusan, sampai sekarang dibekukan nggak dibayar. Gitu. Nah akhirnya saya waktu itu ada teman lawyer di situ juga ikut. Dia bilang kita mau judicial review. Saya bilang judicial review apa? Terus kita diskusi bahwa negara ini harus setara dengan warga negara. Kalau warga negara tidak bayar pajak, kalau punya utang kepada negara, barangnya bisa disita. Nah kita mau judicial review supaya barang negara juga bisa disita oleh warga negara, katanya. Selama ini kan nggak boleh undang-undangnya. Oh, saya bilang sama lawyer saya, apa iya bisa? Ya kita coba, katanya. Oh ya silakan aja, saya bilang. Saya nggak mau itu ikut-ikut dah. Kalau memang bisa ya, berarti kan bagus juga ada kesetaraan lah, hak-hak warga negara sama negara sama. Kalau kita nggak bayar pajak, rekening bisa diblokir, apa semua segala macam. Iya. Sekarang negara nggak bayar, ingkar janji, udah janji, ingkar janji. Terus kita bisa apa? Nah kemudian Pak Mahfud menceritakanlah sekilas. Saya bilang Pak, kira-kira boleh tahu nggak dasarnya apa? Mereka nggak mau bayar. Ya pada takut ngambil resiko aja katanya. Ya itu, makanya nyali juga. Makanya jadi pemimpin harus ada nyali. Kalau nggak ada nyali, mending jadi rakyat biasa kan gitu. Kalau jadi presiden harus punya nyali dong. Makanya bayangan aja nih. Bayangan aja. Jadi nggak bernyali nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ini meskipun relasinya Menko Perekonomian dan Ketum Golkar sendiri ya nggak bisa membantu juga selama ini ya, Be ya. Atau Babe yang nggak minta bantuan kali? Saya nggak minta bantuan sama Menko Perekonomian, takut konflik of interest. Karena saya nguber Pak Mahfud minta bantuan sama Pak Mahfud. Beliau adalah penguber utang BLBI, Satgas BLBI. Ada ininya. Dan BLBI bisa diuber, masa piutang nggak dibayar gitu. Saya kan cuma simpel aja. Ternyata Pak Mahfud itu orang yang responsif. Dan dia tanggapin. Dan saya bilang, Pak, kalau saya fitnah, saya dihukum aja Pak. Terus bilang kan, waktu itu begitu beritanya naik, Yusuf Hamka yang punya utang sama negara BLBI, saya kan bilang, saya ganti 1 triliun kalau saya punya utang BLBI. Tapi kalau ternyata nggak benar, ganti saya 1 rupiah. Enak nggak tuh 1 triliun sama 1 rupiah? Enak kan? Oh, tapi itu artinya apa? Tahu nggak Pak Presiden? My value is 1 triliun. Ya kan? Yang bohong 1 rupiah. Gitu aja kan. Nggak mau ngejar margin di sini nih Babe kan. Buat apa? Kita nggak ngejar margin, bos. Kita cuma mau bawa kejujuran. Jadi aparat negara ya harus abdi masyarakat, harus abdi publik dan harus jujur, terbuka. Kalau dia nggak jujur, main tuduh-tuduh orang. Kalau saya jadi pejabat itu, bos. Kalau saya bohong gitu, udah terlontar terus ternyata kicep gitu. Malu bos, saya pasti udah bisa lompat dari gunung bos. Ini masih bisa peluang untuk negosiasi lagi nggak nih angkanya sama negara sekarang, Mbah? Saya udah kirim surat hari itu, saya nggak mau negosiasi. Angka 179 pun saya nggak mau. Saya harus kembali sesuai hukum. Udah balik lagi? Sudah dong, saya somasi 2 kali, 3 kali saya bilang batal deal kita. 179 pun saya nggak mau. Makanya saya minta angka 800 miliar. Naik lagi. Iya. Ini bertambah terus loh. Sama loh. Saya nggak bayar pajak, saya didenda 2% tidak ada ampun. Iya. Kan fair-fairan aja dong. Be ini nggak takut jadi obstacle nih kalau memang betul-betul Anda running ya jadi gubernur gitu. Ini nggak takut jadi piutang politik yang bisa mengganggu pencalonan dan kandidasi Anda nih, Be? Nah, buat saya kan pencalonan itu saya diminta. Iya kan? Hak dan kewajiban saya meminta. Iya kan ada negara mempunyai kewajiban saya itu kan
beda perusahaan, ya kan? Iya, Ini iya. bukan pribadi, ya nggak bisa dong dikait-kaitkan dengan pribadi. Tapi kalau warga meminta negara percaya, ya Tapi ini saya ikut run. logika Bapak Alun ini sama kayak ini nih. Kalau pesawat yang telat kita tungguin, tapi kalau kita yang telat kan ditinggal pesawat juga, Pak. Oke, kita break dulu. Rinda. Kita break dulu, Iya. Adinda. Terus dibawalah saya ke sebelah, ke rumah Buya Hamka, Raden Patah 3 nomor 1. Singkat kata Buya bilang, yakin kamu mau masuk Islam? Yakin. Ya udah, yuk masuk Islam. Saya bilang, saya belum bisa, saya mau belajar dulu. Oh, pertemuan pertama langsung Iya. diajak login? Iya. Oh. Oke Dinda, kembali lagi Dinda. Oke, bersama Babe Yusuf Hamka. Namanya Babalun. ada Hamkanya kan? Hamka. Dari Buya Hamka ya? Atau Hamka Yamdu atau... Hamka Hak almarhum. Oh, ini bukan kaleng-kaleng Hamkanya. Almarhum yang memberikan saya langsung. Dan Buya dibuatin Hamka? syukuran. Iya. Itu. Jadi sewaktu saya habis masuk Islam, 2 bulan, 3 bulan kemudian saya diundang datang. Saya ingat, saya waktu itu lagi ikut seminar pengamalan Pancasila di BP7 di Pejambon. P4, P4. Iya, P4 di BP7. Dulu kan wajib. Kita Tahun semua. berapa itu, Mbah? 81. Itu wajib memang Bapak ini PNS atau Enggak, apa? saya waktu itu masih ketua Departemen Kehutanan Kadin Jaya. Oh, Kadin. Kadin. Iya, Jadi iya. saya di organisasi saya udah lama. Oh, karena tukang kayu waktu itu Iya, ya, betul. Departemen Tukang kayu. Kehutanan. Kayak Pak Jokowi Pengusaha- ya. Kayak Pak Jokowi. Dari Kang Kayu. Tapi nasibnya nggak sebagus Pak Jokowi. Belum, Oh, belum. iya. Belum sama belum. Iya, belum lain. Ya, kalau iya. mau sebagus Pak Jokowi, kalau ditanya maju pilgub, Bapak Alun mau maju pilgub DKI? Ya nggak tahu, jangan tanya saya. Ah, itu baru Oh, gitu ya. Nah, gini. Bapak mau maju pilgub, pilgub. Gitu harusnya mau. Iya. Bayar dulu 800. Gitu lah. Bayar dulu 100. Bayar dulu 100. ya. Pinjam dulu 100 maksudnya. Oh iya, Bapak nggak mau dibayar yang 800. Oh, mau dong. Nah, terus sama Buya Hamka, Itu cerita gimana, Pak? Bisa. Jadi saya apa tuh yang menggerakkan Babah menjadi mualaf ini dulu? Saya tuh dulu di Hitan umur 17 waktu di Samarinda. Yang Hitan saya mantri, bukan dokter. Ya kan. Jadi waktu itu saya di Samarinda suka di daerah pertokoan Panglima Batur tuh jam 5 sore udah sepi. Jadi kami jam 6 itu rata-rata udah di sana dan saudara-saudara kita dari Banjar, dari Madura tuh buka gelaran. Iya. Dari Bugis juga buka gelaran dagang di kaki 5 batu cincin. Saya suka berinteraksi, saya senang batu cincin, lihat batu kecubung, batu jamrut, virus semua saya interaksi. Tahu-tahu mereka suka bilang, tolong jagain dong ya dagangan saya mau sholat dulu, katanya sholat maghrib. Oh iya, saya tahu sholat. Terus ntar Isya, saya sholat dulu, jagain lagi. Saya bisa sampai jam 8, jam 9, baru pulang tidur. Bioskop nggak ada, sepi dulu di Samarinda, iya kan. Nah, akhirnya saya ngerti, oh Islam itu apa. Mereka bilang, saya suka tanya, apaan sih itu sholat? Itu terima kasih sama Allah, terima kasih sama Tuhan, hari ini udah kasih nikmat, rezeki, katanya, oh gitu. Kemudian kami ke Jakarta, teman-teman juga kalau diajak main gitu, kadang-kala, sholat dulu, kata ibunya. Oh, saya tanya lagi. Nah, udah ketertarikan tuh udah ada, tapi nggak berani. Satu, karena faktor keluarga belum tentu menyetujui. Terus belum tahu juga di mana gitu. Satu hari saya lihat majalah. Ada orang masuk Islam di Masjid Agung Al-Azhar. Nah, saya dengan teman saya waktu itu Pak Sudrajat Broto Kuncoro. Itu dia aktivis dari Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa waktu itu. Saya bilang, yuk temenin saya yuk. Akhirnya ketemu di sana Ustadz Zaini, sekretaris Masjid Agung Al-Azhar. Terus dibawalah saya ke sebelah, ke rumah Buya Hamka, Raden Patah 3 nomor 1. Nah di sana bicara, singkat kata Buya bilang, kenapa? Saya mau masuk Islam, saya mau tanya-tanya. Yakin kamu mau masuk Islam? Yakin. Ya udah, yuk masuk Islam. Saya bilang saya belum bisa, saya mau belajar dulu. Oh, pertemuan pertama langsung Iya. diajak login? Iya. Oh. Saya bilang saya belajar dulu, nanti besok-besok. Saya bilang bacanya apa? Jangan nak, katanya. Lebih baik kalau kamu niatnya sudah mau masuk Islam, masuk hari ini.
jangan besok-besok. Kenapa Buya? Saya bilang gitu. Kamu harus hari ini, kalau enggak nanti Buya dosa. Dosa kenapa? Kalau kamu pulang, kamu meninggal sebagai non-muslim, dosanya di Buya. Oh gitu ya. Terus teman saya Sudrajat Broto Kencoro itu senior lah. Ya udahlah Sup katanya. Langsung aja katanya. Ya. Yusuf, nama Bapak udah Yusuf? Iya, sebenarnya nama saya Alun Yosef. Oh, Alun Yusuf. Alun Yosef, tapi mereka panggil Sup atau Sep gitu semua. Dia bilang gitu. Jadi ya udah. Terus mau nggak mau saya akhirnya ya udah dah Buya, tapi saya nggak bisa bacanya. Udah ikutin Buya aja. Kan ada huruf Arabnya tuh. Udah kamu nggak ngerti baca, udah ikutin. Akhirnya salaman dibacain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah kelar. Kamu muslim dan dosa-dosa kamu yang lalu diampuni. Kamu bersih bagaikan seorang bayi. Itu ceramahnya beliau. Dan tolong kamu sebarkan syiar Islam kepada saudara-saudara teman-teman komunitas kamu. Karena Islam adalah dulu juga agama orang-orang Tiongkok di sana. Di Tiongkok tuh banyak Islamnya katanya. Cuman waktu zaman komunisme diberangus. Sehingga dia bilang malah ada pepatah di sana yang mengatakan utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Di zaman Rasulullah. Oh iya, saya bilang iya Bu ya. Tolong ya, harumkan nama Islam di teman-teman Tionghoa kamu katanya. Ajak mereka kembali ke agama leluhur mereka. Itu aja pesan beliau. Iya. Nah itulah, jadi singkatnya masuk Islam ya karena itu. Dan kemudian 2 bulan setelah itu saya diundang Buya, nggak taunya diangkat sebagai anak ideologis, dibuatin syukuran di Masjid Agung Al-Azhar. Bukan kaleng-kaleng bos, pakai syukuran bos. Jadi tersertifikat ya, tersertifikat. Jadi itu, sejak itulah namanya Yusuf Hamka. Iya, dia bilang, tadinya beliau kasih nama Muhammad Yusuf. Pertama. Waktu pas masuk Islam, nama kamu... Cocok tuh kayak Panglima ABRI waktu itu. Oh iya, Pak Jenderal Yusuf. Itu iya, Muhammad Yusuf kan? Iya, itu Jenderal Yusuf. Kan? Iya. Kalau sebelumnya kan Pangkopkamtib Sumitro ini kan. Nah, sama nih. Sumitro, ya. Habis itu Jenderal Benny Murdani, tapi bukan Jenderal kita. Baik, kita kembali ke politik. Aku tergelitik tadi Babe waktu cerita, waktu ditunjuk sama Pak Erlangga jadi apa namanya calon gubernur, balik ke rumah, orang rumah pada bilang, kan ente kurang lebih begini bahasanya, ente ngajarin kita jauh-jauhin politik. Kok sekarang ente masuk politik kayak gitu-gitu, kurang lebih seperti itu gitu. Emang ada ketakutan, trauma atau ajaran atau kepercayaan yang keluarga atau mungkin jangan-jangan teman-teman di saudara-saudara kita di Tionghoa yang kalau bisa kita jauh-jauh deh dari politik gitu. Memang begitu. Teman-teman Tionghoa biasanya nggak senang berpolitik, tetapi kan zaman sudah berubah. Zaman dulu mencekam, takut kita berpolitik. Orang-orang Tionghoa paling ada Kwi Kian Gi, Lim Bian Kun, itu kan Lim Bian Ki. Iya, itu. Kristianto Wibisono banyak juga, Be. Iya, nggak terlalu banyak. Tapi kan ya maksudnya kalau bisa, saya dulu tuh dibilangin sama teman-teman, pengusaha besok kita makan apa? Kalau politik itu besok kita makan siapa? Dan itu mindset saya, doktrinnya udah begitu. Sehingga saya sampaikan ke anak-anak, udah jangan politik, kita cari duit aja. Itu orang politik, saya bilang juga nyari duit, cari makan, ujung-ujungnya. Mending kita nyari duit. Ya kan? Kalau mereka misalnya 5 tahun selesai, nyari makan di mana? Ya kan? Kalau kita kan pengusaha, sustain sampai akhir. Yang penting kita jaga baik-baik gitu. Gitu saya bilang. Jadi ya saya bisa kucuk-kucuk blek. Akhirnya ya saya bilang sama keluarga, ya mungkin Allah menakdirkan saya kalau pengusaha kita besok makan apa? Kalau dibilang lagi politikus besok kita makan siapa? Kalau Baba Alun masuk politik, besok Baba Alun kasih makan siapa? Iya kan, karena saya udah punya program kasih makan orang dari 2018, 6 Februari sampai sekarang. 6 year and 6 month. Iya kan. Tapi, saya bukan akan, saya sudah melakukan. Makan siang gratis ini kan.
Bukan gratis, subsidi. Subsidi. Enggak. 7.500. Kalau gratis, kita monopoli. Iya. Monopoli sadakoh. Nah, menurut Oh Bapak iya, ini benar. program Monopoli makan sudah. siang bergizi gratis ini gimana dari Pak Prabowo? Bagus-bagus aja kan. Jajan terinspirasi dari Bapak Ibu. Oh enggak juga. Enggak juga, tapi Atau jadi subkonnya nanti kan. Kontraktor dari. Spesialis nasi kuning ya. kalau saya beli dari warung UMKM setempat, saya nggak boleh pakai catering. Jangan lupa Adinda, ya kan, kalau kita memberi makan subsidi, kita mau mencari barokah. UMKM atau warung Tegal setempat, Ya. dia berdagang, dia mencari nafkah untuk uang anaknya sekolah. Kalau biasa pelanggan dia bayar 10.000, kita di sebelahnya dagang 3.000, pasti pelanggannya pindah ke sini kan. Iya. Kalau kita nggak berdayakan dia, yang ada bukan barokah yang dapat, sumpah serapah dari UMKM setempat kepada kita. Babe ini ya petuahnya aja beriman ya, bukan barokah tapi sumpah serapah. Iya. Udah kayak Najwa Shihab Babe lama-lama gue lihat. Makanya kita manfaatkan si UMKM, suruh jaga. Dia 10.000, oke kita bayar 10.000, tapi dagangin 3.000 sama warga-warga yang termarginalkan, 7.000-nya kami subsidi. Dia tinggal bilang berapa orang hari ini kita bayar. Nah, jadi si kaum duafa happy, UMKM happy, kita dapat barokahnya, semuanya everybody happy. Dan itu udah dilakukan ya Pak ya, bukan akan-akan ya. 6 tahun, 6 bulan saya sudah melakukan dan bukan untuk pencitraan. Memang niatnya memang untuk berbagi kebaikan. Efeknya pencitraan kan nggak bisa dikontrol. Iya, Babe pasang muke di depan tol aja kan efeknya dianggap orang mau Iya, nyolong. padahal Gitu kan space ya. iklan kan. Iya. Kan di bawahnya ada space available kontak nomor sekian. Betul iya, tapi orang ngerasa, oh paten juga nih Babe deh kan. Rezeki anak soleh bos. Iya. Be, tapi kalau bicara politik, Jakarta ini kan kita tahu di pilkada terakhirnya, apalagi Babe orang Tionghoa, itu ada trauma-trauma juga kita Be, soal politik identitas ini. Nah, Babe nggak takut ada Nggak ngerasani lah. iya nggak ngerasani, nggak merasa bahwa ini mungkin akan menimpa gua juga nih gini-gini gitu. Gimana Be? Gini. Atau Babe nggak merasa ada politik identitas selama ini? Saya bukan. Politik identitas ada yang dimainkan. Tapi kan saya berasa kalau saya turun, ya mudah-mudahan saya juga nggak membawa identitas. Saya cuma tes market. Buat saya Golkar telah meletakkan satu tatanan yang luar biasa untuk anti diskriminasi. Saya bukan siapa-siapa, saya seorang Tionghoa dan saya tidak diminta apa-apa. Saya disuruh maju, surat instruksi kepada saya adalah cagup dan cawagup. Sebelumnya cuma cawagup waktu 11 Juli. 18 Juli begitu saya datang, tambah terkaget-kaget cagup dan cawagup. Jadi Golkar ini sesuatu yang luar biasa, dia berani meletakkan satu dasar, tidak diskriminasi dan tidak ada perbedaan apapun, maju. Dan sambil tes market juga. Dan ternyata reaksi masyarakat, nggak ada yang rasis, nggak ada yang sara, welcome, ya kan? Saya pikir sesuatu yang bagus karena tambah dewasa. Nah berpolitik itu kan harus dewasa, berpolitik itu bertanding bukan main pukul-pukulan terus jadi musuh, bertanding untuk bersanding, ya kan? Siapa yang menang, ojo ngasoraki, ya kan? Kepada yang kalah, dan siapa yang menang, ya kalau bisa mengakomodir yang kalah gitu kan? Kalau yang kalah ini kan ya siap. Misalnya saya kalah, saya siap jadi penasehat teman-teman yang lain. Iya. Ya kan kalau politik identitas siapa semua? Pak Anies kawan saya, Pak Ahok kawan saya. Kita masih komunikasi kok, nggak ada masalah, semua teman lah. Dan saya juga ibaratnya nggak bertanding juga nggak apa-apa kok, ya kan? Berteman aja. Jadi kalau kami kalah, kami siap jadi penasehat teman-teman yang lain. Tapi kalau kami menang, mohon beri kami nasihat. Itu aja kan sama kan, enak kan. Dibawa enak aja, namanya pesta demokrasi. Ya kan, jangan pakai kenceng-kencengan. Enak ya. Iya dong. Iya. Nah tapi apa yang membuat politik identitas itu jadi menakutkan, Pak? Ya karena itu kan dibentur-benturkan. Yang satu berasa wah bawa agama, yang satu bawa karena minoritas atau apa. Ya kan dibentur-benturan begini. Tapi insya Allah lah kalau saya yang turun tentunya kita ini Pak sebenarnya tergantung kitanya sendiri. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya kan, itu aja. Kita mesti bisa bawa diri. Kalau kita bawa diri, insya Allah baik kok semua. Rakyat Indonesia ini rakyat yang paling santun, paling baik, paling legowo. Percayalah mas saya. 5 tahun lalu apa yang bikin situasinya jadi super panas Nggak banget legowo, Be? ya. Nggak legowo dan nggak ini apa Be? Kalau anamnesa Babe ini?
ini misunderstanding kali masing-masing pihak. Jadi maksudnya ya kita lihat sekarang kan mulai makin dewasa dan lima tahun lalu juga waktu 2016-17 itu saya ikut bantu menetralisir situasi. Saya datang dan saya nggak ada masalah kayak teman-teman yang dianggap anti pemerintah, saya juga bersahabat berteman. Tapi pemerintah melihat saya kan, saya cuma bersahabat demi dakwah, demi mengharumkan nama agama, udah nggak ada apa-apa. Dan saya nggak ikut politik-politikannya. Baru ini kali, kalau jadi nih, baru saya ikut perpolitikan. Tapi kalau ini Belanda masih jauh, bos. Iya. Hilalnya aja belum kelihatan. Waktu 2017 apa yang Babe lakukan untuk, tadi kan Babe bilang, mencoba untuk menetralisir, mengademkan, apa yang waktu itu Babe lakukan? Gitu, Itu kan sempat dan ke siapa gitu? kesempat panas situasi itu. Pada saat itu sudah mulai menimbulkan satu reaksi anti kepada orang Tionghoa waktu itu. Akhirnya saya datang ke Habib Rizik waktu itu ke pesantrennya. Saya bilang karena kan memang waktu itu tokoh sentralnya Pak Habib Rizik waktu itu. Saya bilang, Bib, saya rasa semua Tionghoa nggak begitu pemikirannya. Tolong dong, jangan bahwa kalau ada masalah, oh semua orang Tionghoa digeneralisir. Terus Habib Rizik cukup fair. Nih kami dari lintas agama, ada yang Muslim Tionghoa, ada yang Buddhis, ada yang Kristen, terus ada yang Katolik gitu. Kita datang lintas agama. Waktu itu Farhad Abbas juga ikut hadir. Waktu itu ada Rahmawati Soekarno. Dia mewakili lintas apa? Nah, saya nggak tahu sebagai teman-teman aja. Waktu itu dia punya ormas apa, dia ikut hadir. Akhirnya kami berikan Man of the Year kepada Habib Rizik karena waktu dia demo yang jutaan orang, 212. ya itu di katedral ada saudara kita yang akan melakukan pernikahan. Itu ternyata aman. Bahkan slayernya diangkatin sama teman-teman anak-anak FPI itu. Dan jalannya disapuin, dibersihin. Karena kebenaran Panglima Laskar FPI tinggalnya nih nggak jauh dari kantor saya. Itu teman saya waktu itu. Jadi sampai sekarang masih berteman, tapi waktu itu dia Panglima Laskarnya. Saya tanya, kejadiannya benar itu? Benar katanya Ji, katanya dia manggil saya Ji. Dia mau liwat takut saya baju pengantinnya kotor, kita sapuin, kita kasih masuk. Nah jadi kan di situ kita wajib memberi penghargaan bahwa ternyata itu bukan marah karena agama, tapi kita harus bedakan. Mereka bukan perbedaan agama, perbedaan suku, tetapi mereka marah kepada menurut mereka ketidakadilan waktu itu kan. Babe nggak belain Ahok waktu itu? Saya berteman sama Ahok, tapi saya nggak bisa belain siapa-siapa. Cuman saya juga datang ke sana bukan belain siapa-siapa, tapi saya melihat bahwa ada saudara kita yang Katolik mau menikah. Itu saya appreciate dan kita berikan Man of the Year. Itu aja, walaupun pulangnya saya sempat diperiksa, ditanya-tanya. Tapi ya udah konsekuensinya harus begitu kan. Sejak itu Habib Rizik bilang, kalau gitu mulai hari ini kita jangan manggil mereka si Tionghoa atau si Cina. Mulai panggil beda, perubahannya panggil aja si penista agama. Jadi dibedakan. Sebab kami datang Tionghoa lintas agama. Bilang nggak fair dong, kami kan nggak ikut-ikut. Kenapa kami harus digeneralisir? Akhirnya Habib Rizik mengerti, makanya pertemanannya sampai sekarang masih baik gitu. Ya kan harus buka komunikasi. Kalau nggak buka komunikasi kan bisa saling curiga. Iya. Harus berani dulu nih nomor satu ketemu sama Habib Rizik. Oke, break dulu Dinda. Oke. Nanti tambah lagi pertanyaan. Oke, Adinda, ketua komite, kita break dulu. Kalau Pak Erlangga saya lihat selain beliau leadership-nya kuat, hokinya juga gede. Kalau orang Tionghoa bilang hokinya gede itu. Iya, itu Beliau benar. dari mukanya hokinya gede. Kayak Ari ini mah hokinya gede. Oke, kembali lagi kita di wawancara bersama. Wawancara. Kabinet Bayangan. Oh, Kabinet Bayangan, Ini ya. Menteri PUPR kita nih. Pak. Jadi ini presiden. Presiden, wakil Wapres. presiden, Wapres. Anda Menteri PUPR. Waduh, berat amat. Aku pindah IKN Anda. Udah ada Pak Basuki. Oh iya.
Nah, pembangunan IKN gimana menurut Bapak Balun? Saya belum ke sana, jadi saya belum lihat. Saya nggak bisa mengomentari. Jakarta emang perlu di turn off kan nggak sih jadi ibu kota nih sehingga harus bikin ibu kota baru nih Anda melihatnya gimana? Saya nggak paham, saya cuma kerja aja. Kalau di Jakarta suruh kerja, kerja. Kalau disuruh pindah ke IKN, kerja di IKN, kerja. Karena saya memang pekerja, Pak. Ya kan, saya memposisikan saya sebagai pekerja aja. Nah, ini kita masuk lagi nih, tadi kita udah bahas nih masa-masa mudanya Bapak Balun nih tahun 81 tadi gitu ya. Dan bergolkar nih ternyata udah lama gitu kan. Nah tapi di beberapa pemilu terakhir ya, Golkar di DKI itu nyaris nggak ada Pertumbuhan yang iya signifikan. selalu seringkali berdiri di tempat yang kalah gitu. Ya, nah gimana? Bahkan pada Orde Baru pun Golkar tuh nggak menang di DKI. Ini udah Orde Baru nih, Golkar aja ya kan udah pemerintahan Pak Harto, Golkar partai penguasa sampai dengan 70%, nggak menang di DKI. Nah ini gimana Bapak Balun menerima tawaran tersebut dan akan yakin bisa menjadikan Golkar sebagai kendaraan politik yang mengantarkan ke jabatan gubernur. Iya, Dan kalau juga jadi daya tarik buat ini ya, yang lain-lain ini. kalau Golkar nggak menang kan bukan berarti dia nggak menang selamanya. Belum menang kata Ya. Mas Budi kan. Ya, Belum menang. sejauh ini, Pak. Iya, Sejauh tapi ini. insya Allah ke depannya kan Golkar pasti menang lah. Ya kan, dengan cara yang baik, cara yang santun, dengan dia berani meletakkan satu tatanan yang baru, sehingga kita berasa we are Indonesia tanpa embel-embel lagi. Nggak ada embel-embel pribumi, non pribumi, itu yang paling penting. Itu Golkar telah meletakkan satu tatanan yang berani dan baru, yang partai-partai lain belum tentu berani langsung cepat begitu. Nah, saya pikir sudah ada perkembangan baik, dan waktu itu mungkin yang mimpin Golkar bukan Pak Erlangga. Kalau Pak Erlangga saya lihat selain beliau leadershipnya kuat, hokinya juga gede. Kalau orang Tionghoa bilang hokinya gede itu. Iya, itu Beliau benar dari itu. mukanya hokinya kayak Ari ini mah hokinya gede. Nah, Kalau kurus-kurus kayak kita hokinya nggak gede. susah. Iya. Ini kelihatan nih Be ya. Wow, Memang orang gede. banyak memprediksi dia tuh nggak usah kerja keras-keras amat, duit banyak Be. Tapi Budi kupingnya hoki, Bud. Kalau kuping, ini panjang umur, Bud. Oh gitu. Iya. Apa-apa lah. Iya, Kalau panjang umur berarti maksiat itu makin banyak juga ya. Itu rahasia dapur lah. Kenapa maksiat terus ya? Amalan. Amalan. Ya. Pak Erlangga hoki ya berarti ya. Menurut saya mukanya hoki, dan beliau juga leadership, dan juga Muka hoki itu gimana Be cara Tapi benar mengidentifikasi? ya apa yang diomongin Bapak Balun ya. Apa? Anak gua dulu waktu kecil kalau kita gua lagi nyetir gitu kan weekend gitu, lihat billboardnya Pak Erlangga selalu teriak bos, ayah itu bu, ayah. Sama-sama hokinya Bos. Sama hokinya. Ya. Tapi yang panjang umur gua. jadi lebih banyak kenakalannya nanti. Gimana Pak Erlangga itu hoki gimana maksudnya? Ya, beliau tuh tahu mengambil keputusan kapan yang lembut, kapan yang keras. Selama saya ngikutin Pak Erlangga, saya kadang-kala takjub juga dengan kesabarannya, ketekunannya. Dan beliau orang yang loyal kepada atasannya, kepada sahabatnya, itu yang luar biasa. Dan loyalitas dalam persahabatan buat saya itu penting. Kalau kita nggak punya loyalitas, susah. Saya nggak suka. Makanya saya bilang, saya masuk politik nih salah apa enggak sih? Karena orang politik begitu kan. Kadang-kala di depan bisa ketawa-tawa, ntar berantem, ntar ketawa-tawa lagi, pelok-pelokan lagi kan. Jadi Babe memilih dalam bergolkar ini loyalnya ke Pak Erlangga. Bukan, saya bukan loyal kepada Pak Erlangga, saya loyal kepada partai. Ya kan? Kalau ganti partai, kayak ganti pimpinan ya loyalnya ke pimpinan baru aja kan. Enggak juga, loyal kepada program. Salah pula gitu. Salah. 3 kali gua salah. Bos. Kepada program. Kalau programnya bagus, kita support. Tapi kalau programnya nggak bagus, ya kita minggir lah gitu. Ya, selama Pak Erlangga memerintahkan saya, nggak pernah kok suruh yang aneh-aneh. Be, tapi kita lihat di provinsi sebelah nih, Banten nih, kayaknya Golkar sama partai partainya presiden terpilih ini lagi agak panas nih Be, kondisinya nih. Itu kan orang yang merasakan panas. Orang dikepung udah partai
lawannya Bu Airin udah banyak gitu, plus dipimpin sama Gerindra gitu. Ini nggak takut merembet virus ketegangannya merembet ke Jakarta gitu, Be? Saya nggak tahu, saya nggak ngikutin yang di Banten. Tetapi di Jakarta sih tenang-tenang aja. Bahkan Golkar waktu mendorong saya kan dengan satu catatan, nanti akan dibicarakan dengan KIM, Koalisi Indonesia Maju. Itu. Jadi saya baru diinstruksikan loh. Ini jangan salah. Saya baru diinstruksikan sebagai bakal cagup dan bakal cawagup. Bukan ditetapkan. Ya kan. Lain kalau ditetapkan nanti hasil survei dan juga partai koalisinya cukup enggak. Itu. Makanya jangan GR dulu lah kita. Sampai sini pun udah jagoan ini, Be. Iya. Menyodok dari tengah ini kan, Babe. Saya? Iya, bola buntah ini, Be, kan. Kemelutupan gawang ini. Rezeki anak soleh. Ya. Tapi gini Pak, salah satu isu yang juga diumumkan, ini belum ditetapkan ya, itu Babalun akan berpasangan dengan anak presiden, Mas Kaisang. Gitu. Itu kebenaran isu itu sejauh apa itu, Mbak? Pertama, kalau Mas Kaisang turun ke sini, saya disiapkan untuk membantu tugas-tugas Mas Kaisang nanti kalau memang menang sebagai gubernur di sini. Karena saya kan praktisi, saya bukan teori lagi, saya sudah melakukan gitu kan kerjaan-kerjaan infrastruktur baik di Jakarta maupun di Jawa Barat maupun di Jawa Timur. Jadi mungkin Pak Erlangga berpikiran gini, yang muda tentu harus ditandem dengan yang senior, yang lebih berpengalaman sehingga tugas-tugasnya itu, coba lihat deh, Pak Jokowi sama Menteri PUPR, kan lebih senior Menteri PUPR. Pak Ma'ruf Amin. Pak Ma'ruf Amin juga bisa kan. Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, Pak Jokowi, Pak JK lebih senior semua wakilnya. Iya, tapi kan bisa kerja, iya kan, buktinya baik-baik aja. Dan bahkan kalau kita melihat bahwa misalnya menata kota harus seorang tata kota, enggak, seorang tukang kayu lebih cepat eksekusinya, kan hebat kan. Maksudnya Pak Jokowi? Iya. Oh iya. Iya kan, yang bisa bikin realisasi MRT siapa? Iya, kan LRT siapa? Bosnya tukang kayu ya. Iya. Iya kan sama, saya tukang kayu juga, cuman rezekinya nggak seperti Pak Jokowi. Ya itu tadi saya sarankan Pak, biar rezekinya sama, kalau ditanya mau maju nggak? Ya pilgub gitu. Kalau Pak Jokowi gitu dulu, Iya. oh Pak Copras, Capres, gak mikir, gitu Be. Iya. Tapi Babe udah dapat Super Semar nih dari Golkar. Super Semar. Itu ini nggak, kan nggak boleh kita berdiam diri juga kan, harus juga melakukan lobby kanan kiri. Rekom, ya kan? Iya, Babe ini kan udah prarekom ini kan Super Semar prarekom ini udah dapat. Babe juga menjalin komunikasi nggak sama partai-partai lain untuk seriusin dapat dukungan dari mereka? Tanggal 18 saya dapat surat itu, sekarang tanggal 22. Saya belum kemana-mana tuh, santai-santai aja, nggak ada juga membentuk relawan, nggak juga masang baliho, nggak usah ngapa-ngapain. Nah, nggak serius dong berarti? Bukan nggak serius, saya nggak GR. Tunggu dulu dong, surveinya kan belum. Surveinya belum. Terus belum ada kepastian Mas Kaisang turun ke sini. Ya kan, masih antara Jawa Tengah atau Jakarta. Ya kan, saya kan ditandemin sama Mas Kaisang nantinya. Ya kan, padahal saya sih bisa aja ikut siapa aja bisa. Saya memposisikan saya kayak kunci Inggris. Jadi bautnya ukuran 5 inch, 8 inch, 10 inch saya bisa dipakai. Mau 2 inch, 1 inch bisa. Bisa gitu. ya? Iya, jadi sama Mas Anies pun nggak ada oke nggak kalau masalah. diajak? Saya nggak ada masalah. Tergantung partai maunya saya kemana. Sama Pak Ahok? Saya nggak ada masalah semuanya. Saya teman semua baik, komunikasi baik. Bahkan Tapi juga Ahok Babalun nih kan. Ahok belum tentu komunikasinya bagus sama Bapak Ali, belum tentu kan. tapi secara pertemanan nice, quite nice. Pak Ahok quite nice. Berapa kali datang ke masjid saya, 2 kali di masjid Babalun Desari, 2 kali juga ke rumah saya. Kita sebagai teman ngobrol-ngobrol. Sejak jadi gubernur udah kenal belum ya? Sama Bapak? Belum. Saya waktu dia jadi gubernur saya baru kenal. Gitu. Dan beliau menurut saya ya mungkin cukup komunikatif, cuman mungkin persoalan-persoalan yang lain sehingga membuat beliau tidak komunikatif dengan yang lain, ya itu saya nggak ngerti gitu. Kalau sama temen seperti saya datang ke kantor, malah saya disuruh duduk depan sini di samping dia gitu. Waktu itu saya belum kenal.
Gitu. Di podcast-podcast terakhir Pak Ahok tuh merasa dan mengatakan bahwa beliau sudah berubah sekarang, udah bisa Itu yang pernah melakukan beliau ceritakan sama saya. ya pengendalian diri dan macam-macam lah. Itu yang beliau Babe pernah lihatnya ceritakan. Betul. Banyak berubah, lebih wise, lebih dewasa. Ini kan orang akan berubah seiring dengan berjalannya usia dan pengalaman-pengalaman atau apa sih sandungan-sandungan yang dia alami. Saya juga pernah ngalamin. Makanya saya bilang waktu beliau ceritakan, saya bilang benar. Dan dia bilang dia untung dia ditahan. Kalau dia nggak ditahan dia nggak akan jadi sabar begini. Itu Pak Ahok bilang. Dia tahu bahwa di atas langit ada langit, ya kan? Itu aja. Nah, Saya nggak mempersiapkan macam-macam sebab buat saya program saya nanti saya kepengen kalau rakyat mempercayai saya dan Allah ridho, saya nggak mau nih kasih logistik kepada rakyat buat nyuap suara rakyat. berarti komunikasi politik dengan kekuatan partai-partai lain tuh kapan kick off-nya akan dimulai itu, Mbah? Saya kan nggak boleh GR. Kan saya bilang, waktu saya ditanya, apa pendapat saya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu aja. Ini tugas yang berat. Dari Allah pasti punya rahasia memberikan tugas ini kepada saya. Kan nggak kucuk-kucuk datang. Mereka ternyata sudah membincangkan saya beberapa bulan yang lalu. Ya kan? Nah, sehingga saya mau menerima pun juga saya, ya udahlah, lillahi ta'ala aja. Jadi nggak GR-GRan. Jadi saya nggak mempersiapkan macam-macam sebab buat saya, program saya nanti, saya kepengen kalau rakyat mempercayai saya dan Allah ridho, saya nggak mau nih kasih logistik kepada rakyat buat nyuap suara rakyat. Saya cuma suruh rakyat, kalian punya pilihan, mau senang 5 hari dengan bantuan logistik atau mau senang 5 tahun. Kan ini pilihan dari mereka. Dan saya dari awal kan saya udah ngonci. Saya bilang, saya tidak akan memberikan logistik. Saya pikir cagup atau cawagup yang lain nggak akan ada yang berani menyatakan demikian. Orang tahulah, saya punya kok logistik. Saya mampu kok kalau saya mau ini. Tapi kita jangan mendidik rakyat kita ke depannya seperti itu lagi. Enough is enough. Ke depan kita mulai sesuatu yang baik. Ini negeri kita. Kalau bukan kita siapa lagi yang sayang? Rakyat kita ini rakyat baik. Jangan diajarin yang tidak baik. Kalau diajarin tidak baik semua nanti ke depannya nggak baik. Dan ini akan backfire kepada kita, Bos. Berarti Bapak Alun nggak setuju ya? Logika tanpa logistik adalah kezoliman ini. Saya rasa dengan kalian berikan logistik itu kezoliman baru. Karena kalian cuma membutuhkan rakyat 5 hari doang. Kenyang, setelah itu kalian tinggal. Money politik sih ini maksudnya Iya. di sini ya. Iya. Kalau pasang-pasang spanduk kan logistik juga hitungannya kalau dalam satuan kampanye ini kan, Pak. Betul. Nah, saya coba ya, kalau dari saya pribadi dengan tim saya nantinya, lain kalau orang-orang simpatisan ya, saya sudah bilang, nanti kita jangan pakai spanduk ya, pakai kalaupun mau LED aja digital gitu semua, sebab spanduk itu juga sampah, bambu-bambunya, kain-kainnya itu kotor. Sedangkan kita mau programnya DKI ini bisa mengendalikan sampah, mengendalikan macet, mengendalikan banjir, ya kan, mengendalikan transportasi, jangan ada waktu jeda yang kelewat lama nunggu. Nah, kalau kita sendiri pasang spanduk belum apa-apa awal-awalnya, spanduk ini kan ya biar bagaimana kan kotor. Kalau nanti simpatisan mau masang ya kita nggak bisa larang kalau ini. Tapi kalau bisa dari kami nggak akan ada. Pakai digital aja lah gitu. Oke. Apalagi DKI connected kan, warganya udah terkoneksi satu sama lain kan, Pak. Ya, udah bisa buka Instagram, buka TikTok, udah Twitter kan ya Be ya. Nah, ini kita yang terakhir Be, banyak yang mengatakan ini despite Babe maju apa enggak nih ya di Pilgub DKI, tapi yang banyak diomongkan orang ini akan mungkin terjadi lagi rematch antara Anies versus Ahok. Nah, kemudian muncul ketakutan-ketakutan orang lagi terkait dengan apa yang terjadi di masa lalu gitu. Babe ngeliatnya gimana, Be? Enggak lah, semua udah dewasa. Baik teman-teman umat Islam juga lebih dewasa lah dalam menghadapi ini. Yang penting jangan ada kecurangan. Itu aja. Pasti dewasa. Saya yakin kok.
semua baik kok, umat Islamnya juga baik, teman-teman Tionghoa juga baik kok, semua, dan mereka mau kok semua demi bangsa, demi negara ini mau pemilu pilkada yang adil, jujur, dan bermartabat lah paling tidak. Jadi nggak usah terlalu dikhawatirkan lah itu. Jadi kalau maupun nanti Pak Anies dengan Pak Ahok, saya cuma memberikan nasihat, jangan menyerang pribadi-pribadi, adu program aja lah, ya kan. Saya legowo kok, nggak ada masalah. Kalau saya dibutuhkan sebagai penasehat aja, saya juga ikut kok. Nanti siapa yang running, yang menang, ayo saya ikut. Pak Anies menang, saya ikut, boleh sebagai penasehat. Dan pro bono, nggak perlu dibayar, ya kan. Pak Ahok, ayo. Nah, ya kan. sama satu lagi, Bang. Ini kan isu soal IKN dipindah, DKJ akan jadi daerah khusus Jakarta gitu. Nah, kalau dimintain saran nih oleh pemerintahan yang baru nanti gitu, kan undang-undang DKJ juga belum ada gitu kan. Nah, Bapak Alun melihat sebuah kota yang basisnya adalah bisnis itu, kota yang akan seperti apa 10 atau 20 tahun ke depan itu akan jadi kota seperti apa Jakarta ini, Pak? Oh, Jakarta tetap akan sebagai kota idaman metropolitan, walaupun ibu kota di sana. Ya. Kalau jujur saya ini orang tua asli dari Kalimantan Timur, ya kan. Oh, IKN ya? Iya, itu dulu Pasir Panajam tempat main saya waktu kecil, ya kan. Jadi itu makanya saya bilang, saya bangga juga bahwa IKN ibu kota negara di daerah Kalimantan Timur. Di kampung iya, Bapak di kampung Alun, ayah saya semua, ibu saya sana. Dan bahkan saya lebih main di hulu lagi, di Hulu Mahakam, di Kampung Damai saya sama Longiram sana. Jadi makanya saya bilang, IKN akan menjadi ibu kota negara dan Jakarta tidak bisa tergantikan. Ibu kota negara di sana, tetapi kota bisnis, kota metropolitan tetap akan Jakarta. Itu. Apa yang harus diperhatikan oleh presiden yang baru nanti menurut Bapak Alun untuk memastikan cita-cita itu dapat terwujud gitu? Ya, presiden yang baru kan harus menjadi pemimpin buat semua rakyat, nggak bisa buat partainya sendiri. Dan saya pikir presiden yang baru lebih tahulah mereka beliau apa yang akan dilakukan. Beliau cukup mengerti, apalagi beliau seorang jenderal perang yang tangguh waktu zamannya. Dan saya juga mengenal beliau cukup oke. Ya, mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, panjang umur, bisa menjalankan program-programnya. Apalagi ke depan kan juga dibantu dengan presiden mantan presiden yang ada, kan tentunya bisa berbagi pengalaman gitu. Oke, terima kasih Bapak Alun, dan kita doakan semoga lancar-lancar semuanya. Semoga lancar-lancar, termasuk jalan tolnya juga lancar ya, nggak macet ya, Be, ya. Utangnya dibayar lancar. Itu kita tidak boleh berpendapat meskipun ya ada setuju. Ya. Terima kasih, Be. Masih. Jumpa lagi di Assalamualaikum Kabinet Layangan warahmatullahi wabarakatuh. selanjutnya. Terima kasih, Adinda.